Hai guys, semangat pagi, salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo ingin membahas tentang fisika, khususnya mengenai gerak lurus. Adapun soal yang ingin Pak Jo bahas yaitu sebuah almari besi beratnya diketahui 300 Newton, kemudian diketahui juga kondisi awalnya itu diam. Kemudian almari ini ditarik oleh suatu gaya condong ke atas membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Nah, sin tetanya itu diketahui 4/5. Kemudian, koefisien gesek statis ini juga diketahui yaitu 0,375, sedangkan koefisien gesek kinetis itu adalah 0,3. Kemudian diketahui juga gaya gesek kinetis yang bekerja pada almari besi itu sebesar 60 Newton. Sedangkan percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa percepatan? Berapa gaya yang menarik almari besi tersebut? Ini mestinya dalam Newton. Oke, jadi itu pertanyaannya. Mari kita bahas bersama-sama ya. Pertama kita gambarkan dulu secara skematik. Ini yang kuning ini menunjukkan almari besinya. Ini dalam kondisi dinamis, jadi dia bergerak dengan katakanlah dengan percepatan A ke kanan ya. Nah, sekarang kita gambarkan semua vektor-vektor gaya yang bekerja pada almari tersebut. Yang pertama adalah berat sendiri, yaitu V. Kemudian gaya tarik yaitu F, membentuk sudut theta ini terhadap horizontal. Kemudian ini F ini diurai. F cos theta ini merupakan komponen horizontal gaya tarik F. Sedangkan F sin theta ini merupakan komponen vertikal gaya tarik F. Nah, kemudian gaya yang lain, ini vektor gaya normal. Jadi, gaya normal itu berarti lantai memberikan gaya tekan kepada almari. Kemudian, karena almari bergerak ke kanan, maka gaya gesek kinetik ini bergerak arahnya ke kiri, yaitu berlawanan dengan arah gerak relatif. Oke, jadi ini semua adalah gaya-gaya yang bekerja pada almari tersebut pada saat kondisi dinamis. Oke, kita bahas selanjutnya ya. Rumus gaya gesek kinetik itu adalah koefisien gesek kinetik kalikan gaya normal. Nah, ini gaya gesek kinetik itu diketahui 60 Newton. 60 Newton. Kemudian koefisien gesek kinetik itu diketahui 0,3. Ini kalikan normal. Maka dari persamaan ini, gaya normal ketemu 200 Newton. Oke, kemudian ini almari ini tidak bergerak dalam arah vertikal. Maka dia seimbang dalam arah vertikal sehingga bisa kita terapkan sigma gaya dalam arah vertikal yaitu sigma Fy mestinya sama dengan 0. Nah, gaya-gaya tersebut adalah nih, yang pertama adalah F sin theta. Ini ke atas, jadi ke atas kita anggap positif, maka nih F sin theta positif. Yang kedua adalah N, ini juga ke atas, maka dia positif juga, plus N. Sedangkan V ini ke bawah, berarti dia negatif. Minus V, sama dengan 0. Oke, sin theta diketahui 4/5. Normal itu sudah diperoleh 200 Newton. Berat itu diketahui 300 Newton. Maka dari persamaan ini, gaya tarik yaitu F itu ketemu 125 Newton. Oke, selanjutnya adalah almari ini bergerak ke kanan dengan percepatan A. Kita misalkan A ya. Maka kita terapkan hukum kedua Newton yaitu sigma gaya dalam arah sumbu X itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Oke,
Nah, gaya-gaya tersebut yang pertama nih, F cos theta. Jadi ke kanan kita anggap positif ini. F cos theta positif. Gaya gesek kinetik ke kiri berarti negatif. Minus F kin. Sama dengan massa kalikan percepatan. Nah, sin theta tadi diketahui 4/5. Jadi ini 4, ini 5-nya. Maka yang ini berarti 3. Maka cos theta itu berarti 3/5. Jadi F-nya sudah diperoleh tadi 125 Newton. Cos theta-nya adalah 3/5. Gaya gesek kinetiknya diketahui 60. Kemudian massa itu berarti berat dibagi percepatan gravitasi. Jadi beratnya 300 Newton dibagi 10 meter per sekon kuadrat. Nah ini kalikan A ya. Kalikan M kalikan A. Oke. Maka dari persamaan ini A-nya itu percepatan ketemu, yaitu setengah meter per sekon kuadrat. Oke, ini tadi untuk kondisi dinamis, gaya tariknya diperoleh 125 Newton, percepatannya diperoleh setengah meter per sekon kuadrat. Oke, nah sekarang kita cek untuk kondisi statisnya. Apakah betul almari itu bergerak ke kanan dengan percepatan sekian? Nah sekarang kondisi statisnya nih, gaya-gaya yang bekerja atau vektor-vektor gaya yang bekerja hampir sama, cuma satu yang beda nih. Jadi yang ini tadi gaya gesek kinetik, kalau ini gaya gesek statis, karena kondisinya adalah diam atau statis. Jadi yang beda cuma ini aja. Nah, sekarang kita hitung untuk gaya gesek statis maksimum itu rumusnya adalah mu S kalikan gaya normal. Mu S-nya diketahui 0,375, gaya normal tadi sudah diperoleh yaitu 200 Newton. Maka gaya gesek statis maksimum itu ketemunya adalah 75 Newton. Jadi ini maksimumnya 75 Newton. Nah sekarang nih komponen gaya yang menarik, jadi komponen horizontal, F cos theta. F-nya tadi ketemu 125 Newton. Cos theta adalah 3/5, maka perkalian ini menghasilkan 75 Newton. Jadi komponen gaya tarik dalam arah horizontal ini ketemu 75 Newton. Gaya statis maksimum itu 75 Newton. Jadi akibatnya apa? Bisa disimpulkan bahwa almari ini belum bergerak. Ini yang sering dikatakan kondisi kritis, ya. Atau sering dikatakan tepat akan bergerak. Nah, supaya bergerak mestinya F cos theta ini harus lebih besar dari gaya gesek statis maksimum. Ini. Jadi syarat supaya bergerak adalah ini. Nah, silakan dari penjabaran ini adik-adik sekalian untuk menyimpulkan apakah betul kalau awalnya itu diam, sedangkan gaya tarik itu sekian, maka almari itu akan bergerak. Nah ini mungkin pertanyaan yang bisa nanti Anda pikirkan lebih lanjut ya. Anda simpulkan sendiri apakah betul almari itu bergerak. Atau mungkin ada adik-adik sekalian bisa menyimpulkan yang lain. Jadi kalau kita melihat jawaban yang ada itu yang bisa kita curigai sebagai jawaban itu yang pertama yang B. Jadi percepatannya tadi ketemu setengah. Jadi ini 15/30 itu juga setengah. Setengah meter per sekon kuadrat. Gaya tariknya F tadi 125 Newton. Betul. Ini tentu saja berdasarkan keterangan dari soal di sini itu gaya gesek kinetik yang bekerja adalah sekian Newton. Jadi kalau kinetik itu berarti pengertiannya adalah almari itu bergerak. Kemudian yang kedua, ini yang D, yang bisa kita curigai sebagai jawaban. Percepatannya itu 0, karena memang tadi setelah kita cek untuk kondisi statis, ternyata komponen gaya
dalam arah horizontal yaitu F cos theta itu besarnya sama dengan gaya statis maksimumnya. Jadi atas dasar itu maka bisa disimpulkan tuh Almari itu belum bergerak. Jadi kalau belum bergerak nih percepatannya tuh 0. Gaya tariknya tadi ketemu 125 Newton. Oke. Oke, silakan nanti adik-adik menyimpulkan sendiri. Yang jelas saya sudah menjelaskan, jadi menjelaskan, sudah menjabarkan apa-apa yang menjadi dasar untuk khususnya ini mengenai konsep gesekan ya. Konsep gesekan itu kalau bergerak itu maka gaya ini komponen gaya tarik ini mestinya harus dalam arah dalam arah gerak ya. Ini mestinya harus lebih besar dari ini. Ini tadi baru sama ya dengan ini. Maka itu tadi yang saya katakan untuk kondisi ini kalau ini sama dengan ini berarti atau komponen gaya tarik itu besarnya sama dengan gaya gesek statis maksimum itu kondisinya adalah kondisi kritis atau sering disebut tepat akan bergerak. Oke, silakan adik-adik sekalian nanti menyimpulkan sendiri. Kiranya cukup sekian penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian, terima kasih.